Roh kebijaksanaan itu harus lahir dari diri kita. Baru kita punya aplikasi cara kerjanya. Banyak lalang-lalang yang akan terus menggerogoti daripada makanan-makanan firman yang berbicara tentang kebijaksanaan. Tapi di situ saudara terus suplai firman. Saya mau jadi bijaksana. Jangan pernah stop. Karena orang yang bijaksana itu akan diberkati. Janji Tuhan kepadamu tidak pernah gagal. Ada lalang, biarkan. Kami rindu Tuhan, melihat bangsa kami Tuhan, pulih Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami ada di hati-Mu, ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami melepaskan shalom buat bangsa kami. Ini doa kami, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
Kami siap dengar firman Tuhan. Berbicaralah. Puji-pujian yang sudah kami naikkan mempersiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat, pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami menolak kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh najis penghulu di udara yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, terima firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Tidak sangka saya bisa ke Bali. Dan sekarang saya jadi orang Bali. Tadi disulap sama tim, langsung jadi orang Bali. Terima kasih, Tuhan Yesus baik memberkati saya, sehingga perjalanan bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Dan juga terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga seluruh jemaat yang pada saat ini mempercayakan saya di dalam kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-78 untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi perkenalkan, nama saya Jeffrey Lakoy. Saya orang Manado. Jadi papi saya orang Manado, mami saya orang Manado. Jadi saya juga orang, ya, tapi sekarang saya jadi orang Bali. Ya, saya tinggal di Temanggung dan kegiatan saya keseharian adalah mengajar. Jadi saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi dan juga di Sekolah Alkitab. Jadi bersyukur Tuhan baik mempercayakan pelayanan itu kepada saya. Istri saya hanya satu, namanya Henik Dwi Rianti. Jadi dia, istri saya ini asli orang Jawa. Henik Dwi Rianti, jadi anak kedua karena ada Dwi-nya. Sekarang dia mengajar di SD negeri. Kemudian anak saya dua saja, cukup dua. Yang pertama namanya Melody Karis Frinikel Lakoy, nomor 14 tahun. Jadi udah kelas 9. Ya sekarang kadang-kadang saya bingung kelas 3 SMP, harus mikir dulu. Karena sekarang kelas 3 SMP itu kelas 9. Yang satu umur 3 tahun, laki-laki. Jadi bersyukur namanya Diamond Emmanuel Frinikel Lakoy. Jadi semua orang Jawa itu mirip-mirip orang Yahudi. Kalau kasih nama pasti harus ada arti. Karena apa? Karena ketika kita kasih nama sama anak, kita menempatkan doa kita di anak itu melalui namanya. Jadi Melody itu lantunan suara yang indah, Karis itu anugerah dari Allah, Free Nickel itu free itu Jeffrey, Nick itu Henik, L itu Elohim. Jadi anugerah untuk Jeffrey. Jadi suara yang indah, anugerah dari Allah untuk Henik dan Jeffrey. Kalau Diamond Emmanuel itu diamond itu berlian yang sudah diasah ya, yang sudah berbentuk. Jadi Emmanuel dalam penyertaan Allah, maka anak saya ini akan semakin bersinar. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi bersyukur perjalanan tempat ini berjalan dengan baik. Sudah 2 hari dibawa jalan ke sana ke sini sama rekan-rekan yang ada di Bali. Baik, Bapak Ibu Saudara, perkenalannya nanti lagi karena tugas saya di sini adalah menyampaikan firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Jika sudah dapat, mari kita sama-sama akan membunyikan ayat-ayat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 adalah kebenaran yang memerdekakan. Jika sudah dapat, mari kita berdiri, kita bunyikan ayat ini secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 30, 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih, silakan duduk. Zaman sekarang adalah jemaat yang mau semuanya hasil serba instan. Semuanya mau instan. Mie instan, semuanya mau instan. Mau cepat. Ada banyak negara yang ingin merdeka dengan cara yang instan. Apa caranya? Kudeta dan lain sebagainya. Budaya instan ini begitu kuat masuk dalam tatanan hidup manusia. Coba kita perhatikan, ada begitu banyak orang yang ingin cepat naik dengan jalur-jalur yang tidak masuk akal. Buat sesuatu yang aneh. Karena apa? Mereka mencari cara yang instan. Ada orang banyak yang lebih luar biasa, yang lebih memiliki kemampuan, tetapi kalah sama orang yang memiliki budaya instan ini. Yang pengen cepat, pengennya cepat. Mereka tidak peduli, ada banyak omongan kiri dan kanan, yang penting cepat terkenal. Bapak Ibu Saudara, filsafat ini, filsafat budaya instan ini tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Kemenangan itu bukan hadiah, kemenangan itu bukan pemberian. Tetapi kemenangan itu harus diraih dengan perjuangan. Kalau kita mengingat perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, ada begitu banyak korban. Ada begitu banyak orang yang rela menumpahkan darahnya demi kemerdekaan Indonesia. Walaupun mungkin ketika sampai saat kemerdekaan mereka tidak bisa menikmati kemerdekaan itu. Karena apa? Karena mereka sudah gugur terlebih dahulu. Tetapi perjuangan mereka itu menumbuhkan benih-benih kemerdekaan di bangsa Indonesia. Menang adalah gol utama dalam setiap pertandingan. Siapa yang mau bertanding tapi tidak mau menang? Siapa yang mau berjuang tetapi tidak ingin menang? Semuanya ingin menang. Tidak ada seorang petinju yang masuk ke ring tanding, ring tinju itu untuk dihantam. Dia pasti ingin menghantam musuhnya, menghantam lawannya supaya lawannya itu bisa jatuh. Dan dia tidak terkena pukulan. Sepak bola. Tidak mungkin pemain sepak bola yang ada 11 orang itu cuma berharap, ya udah kita main aja, nggak apa-apa punya kita kebobolan sebanyak-banyaknya. Pasti dia akan berjuang sedemikian rupa supaya ketika dia bermain timnya itu menang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya acap kali dilukiskan oleh Alkitab sebagai seseorang yang sedang memasuki gelanggang pertandingan. Walaupun menghadapi musuh yang tidak ringan, tetapi diwajibkan untuk menang. Yesus, Tuhan kita tidak pernah merancangkan kita untuk menjadi seorang yang kalah. Ketika dia menempatkan kita dalam sebuah pertandingan kehidupan, dia berharap kita masuk ke sana, kita berjuang dan kita menang. Tidak ada alasan. Ketika kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan kehidupan ini, Tuhan minta kuat dan lewati itu semua. Kita kuat karena apa? Karena Tuhan, karena Yesus itu ada di pihak kita. Kalau bicara tentang kemerdekaan, ada kisah yang menarik. Di Sydney, Australia, ada seorang yang diadili dan dia dihukum, dia dipenjarakan oleh pengadilan karena dia senantiasa mengikat anjing peliharaannya sendiri.
Jadi karena dia mengikat anjingnya itu sedikit, kalau lapar dikasih makan, kadang-kadang diajak bermain, tapi selalu dalam keadaan terikat. Tetangganya tidak senang lihat, karena mungkin tetangganya pecinta anjing. Kalau saya cinta anjing, kalau sudah di dalam wajan. Enggak. Langsung ada yang sip. Wah. Itu udah ganti nama. Jadi ya, itulah dia. Pengadilan memberatkan dia karena senantiasa orang ini tidak memberikan kebebasan kepada anjing itu. Karena dia mengekang kebebasan anjing itu, walaupun pemiliknya sendiri, dia harus mengalami hukuman penjara. Di Indonesia belum ada ya. Cuma di Sydney. Anjing peliharaan dia beli dengan uangnya, dia yang kasih makan, dia yang urus, tapi karena dia di penjara hanya karena apa? Anjing itu tidak pernah dilepas. Ada yang protes. Anjing itu seharusnya dilepas. Begitu dalilnya. Harus dilepas, tapi kenapa dia diikat? Mengekang kebebasan anjing, maka dia masuk penjara. Di Indonesia ada seorang penyanyi Indonesia yang dia menulis lirik lagu seperti, wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar. Pernah ya? Saya rasa yang muda nggak tahu. Jadi ini kalangan untuk yang sudah dewasa lebih. Pernah dengar lagu itu? Pernah, saya juga pernah, berarti saya sudah tua ya. Dari lagu yang dinyanyikan ini terkandung keprihatinan. Keprihatinan yang sangat mendalam terhadap burung yang terkurung dalam sangkar. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Bila binatang saja mendapat perhatian akan kebebasannya, maka manusia pun lebih layak untuk menerima kebebasan, untuk menerima kemerdekaan dalam hidupnya. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang merdeka, sebagai makhluk yang merdeka. Dia ditentukan untuk menaklukkan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, nanti Bapak Ibu Saudara silakan baca. Manusia diciptakan, ditentukan ketika diciptakan itu adalah untuk menaklukkan, bukan untuk ditaklukkan. Tetapi dampak dari dosa Kejadian pasal 3 yang diperbuat oleh manusia itu, maka manusia menjadi makhluk yang terbelenggu oleh dosa. Manusia tidak dimerdekakan lagi, tetapi manusia berada dalam kungkungan dosa. Statusnya berubah daripada menguasai menjadi dikuasai. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang berbalik kepada Tuhan. Dari yang menjauh kepada Tuhan, dibawa berbalik kepada Tuhan. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang digerakkan. Hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk berbalik kepada Sang Pemilik. Kalau hati kita tidak pernah digerakkan untuk kembali kepada pemilik kita, maka kita belum dimerdekakan. Dan itu hanya terjadi di dalam hati kita. Melalui teks firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena tema firman Tuhan pada saat ini adalah kemerdekaan yang sejati. Ada begitu banyak kemerdekaan sejati yang digambarkan oleh Alkitab. Tetapi pada saat ini kita fokus saja di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati? Ayat 30, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati? Yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Artinya kita menyerahkan sikap hati kita kepada Yesus sebagai pribadi yang sanggup memerdekakan kita. Ketika kita punya sikap hati, berarti ini mempunyai prinsip tanpa keraguan. Percaya itu adalah kata sifat yang dikerjakan. Percaya di dalam Alkitab adalah kata sifat yang dikerjakan. Percaya itu kan kata sifat. Oh, saya percaya. Tetapi ini dikerjakan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena percaya itu menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupannya untuk melihat Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Kenapa kita dimerdekakan ketika kita percaya kepada Yesus? Karena jika ini dilakukan, maka pasti kita akan aman. Kita aman. Tidak ada undang-undang, tidak ada hukum yang akan menentang kita, membawa kita kepada belenggu-belenggu dosa lagi. Sudah jelas dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus adalah juru selamat manusia. Mesias yang dijanjikan. Jika kita percaya kepada Dia, maka kita pasti akan memiliki hidup. Ketika saya memperhatikan teks-teks yang ada ini mulai dari ayat yang pertama, saya melihat kenapa ayat 30 di sana dikatakan, narasi Alkitab berbunyi, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kalau saya melihat, saya memperhatikan mulai dari ayat yang pertama, kata ayat ini dilatar belakangi atas penolakan orang Yahudi terhadap keberadaan Yesus. Di ayat-ayat sebelumnya, sampai ayat-ayat yang selanjutnya ini, sampai ayat yang ke-36. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Keselamatan itu tergantung pilihan Allah. Dan mereka, umat-umat orang Yahudi pada saat itu, mereka percaya bahwa mereka adalah umat pilihan. Sehingga mereka masuk dalam kategori mereka lah yang diselamatkan. Yang lain tidak. Mereka punya perjanjian, yaitu sunat. Orang lain tidak punya perjanjian. Bangsa lain tidak punya perjanjian dengan Allah yang menyatakan bahwa mereka umat pilihan dan mereka pasti diselamatkan. Karena apa? Karena sunat itu sebagai bukti untuk memperoleh keselamatan. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa perbuatan kami ini semua sudah sesuai dengan hukum Taurat. Kehidupan mereka umat Yahudi, orang Yahudi pada saat itu dimaksimalkan untuk melakukan hukum Taurat. Taunya cuma 10 kan? Tapi ketika dijabarkan peraturan kesehariannya itu begitu banyak. Dan Allah tahu tidak ada manusia yang sanggup mentaati hukum Taurat. Karena apa? Mereka taati 9, satu saja tidak ditaati, maka gagallah mereka. Tidak ada yang bisa. Sehingga Yesus datang kepada mereka. Makanya Yesus menegur mereka. Mulai di ayat sebelumnya itu dia berkata, akulah terang dunia. Akulah Mesias. Akulah pribadi Allah yang tidak berasal dari dunia ini. Di ayat-ayat sebelumnya itu. Dan ayat 30, puncak daripada pemberitaan Yesus, banyak orang yang menjadi percaya. Kemerdekaan sejati bukan karena latar belakang kita. Jangan menganggap bahwa nenek moyang kita sudah Kristen. Bapak saya Kristen, ya berarti saya Kristen. Berarti saya selamat. Saya sudah melayani Tuhan, latar belakang kita. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Maka kita menyatakan bahwa saya pasti selamat. Kita kadang-kadang mengatakan, Tuhan aku sudah melayani Engkau dengan sungguh. Tuhan aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini, dan aku sudah begini Tuhan. Ada banyak hal yang sudah aku kerjakan.
Tetapi Tuhan bilang itu tidak cukup. Kalau engkau mau selamat, kalau engkau mau mengalami kemerdekaan yang sejati, percaya Yesus. Karena apa? Karena percaya kepada Yesus, maka kita pasti akan aman. Kita tidak akan dihukum. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan sampai kepada taraf di mana kita tidak akan dihukum. Dan di dalam kekristenan sudah pasti kita memperoleh hidup yang kekal. Saya yakin, saya sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Saya sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 4. Karena apa? Karena pada saatnya ketika saya melihat Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang tidak yakin saya jadi pendeta. Makanya kalau saya ini orang Manado, tapi dilahirkan dan dibesarkan di Kalimantan Barat. Tetangga-tetangga saya tahu siapa Jeffrey. Selesai sekolah saya hidup di Jakarta. Tetangga-tetangga saya, kakak-kakak saya tahu siapa Jeffrey. Makanya tahun 2003 ketika saya berada di Bandung, enggak pernah ke gereja. Mau matilah saya di Bandung. Saya sakit. Dan ketika sakit, saya diingatkan Tuhan. Jeffrey, kamu layani saya. Saya enggak perlu bilang Tuhan berbicara langsung sama saya. Tapi hati saya dikuatkan. Hati saya dibawa untuk melihat kebaikan Tuhan. Untuk membalas cinta kasih Tuhan. Jeffrey, kamu layani Tuhan. Saya balik ke Kalimantan mempersiapkan diri. Dan ketika saya mau berangkat ke Jogja untuk kuliah, saya bilang sama papi saya yang adalah pensiunan tentara. Papi saya kalau pukul, saya pernah dilempar pakai golok. Keras. Saya anak ke-8 dari 8 bersaudara. Orang lain bilang enak ya jadi anak bungsu. Tapi saya seringkali mengalami rotan. Saya sering mengalami pemukul kasur. Saya sering mengalami kayu-kayu pendek. Ketika dipukul masuk ke dalam. Ketika dibiarkan 5 menit dia timbul macam ular yang nempel. Papi saya begitu keras. Dia tahu siapa Jeffrey. Ketika Jeffrey datang, saya di rumah dipanggil adik. Adik mau ke Jogja. Mau ngapain? Mau sekolah Alkitab. Mau melayani Tuhan. Papi saya yang pelit air mata. Papinya meninggal aja dia gak menangis. Tapi ketika dia dengar saya mau melayani Tuhan, papi saya menangis. Ketika saya menetapkan hati untuk percaya lebih sungguh lagi kepada Tuhan dan saya mau melayani dia, saya merasa aman. Papi saya merasa senang. Papi saya bangga sekali sama saya. Diceritakan, kalau setiap cerita apa-apa dulu Jeffrey yang tidak pernah dibangga-banggakannya, tapi ketika saya sekolah, saya mau melayani Tuhan, dia begitu bangga. Wah, anak saya sekarang mau jadi pendeta. Luar biasa, bangga sekali. Waktu papi saya mau meninggal, saya mau pelayanan ke Malaysia. Papi saya sedang di ICU, saya datang sama papi saya sudah tersadar. Saya bilang, Pi, adik mau berangkat ke Malaysia, mungkin sekitar 2 minggu untuk pelayanan. Kalau papi enggak izinkan, adik diam di sini. Papi saya cuma bilang apa? Pergi. Layani Tuhan. Papi sehat. Besok pagi pas saya mau berangkat, saya ditelepon, Dek enggak usah berangkat. Papi udah enggak ada. Menyesal. Saya rasanya menyesal. Kenapa saya tidak ada di pinggir papi saya? Ketika papi saya menghembuskan nafas. Akhirnya saya balik. Ketika saya balik, saya tunggu di depan kamar jenazah. Ketika tiba-tiba petugasnya panggil, Dek, keluarganya Pak Lakoy? Iya. Saya masuk ke dalam, saya buka pintu. Ketika saya terbuka pintu, papi saya di sana sudah terbaring kaku, menggunakan pakaian dinas upacara, pakai baju tentara. Karena itu yang diminta dia. Baju terakhir papi ini.
Yang kedua, yang pertama tadi, bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Ayat 31 sampai ayat 33. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Tadi yang pertama, percaya kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Pilihan yang tepat adalah melakukan kebenaran dalam semua sisi kehidupan. Walaupun berat, tetapi ini harus dikerjakan. Karena hanya kebenaranlah yang memerdekakan. Benar adalah benar. Dan salah adalah salah. Tanpa kompromi. Kalau saya melihat kata kebenaran di sini, benar dalam hal posisi. Kalau posisi kita benar, maka kita pasti akan aman. Kalau posisi kita benar, maka kita akan merdeka. Kita akan dilepaskan daripada ikatan-ikatan yang merongrong kita, yang mengintimidasi kita, yang membuat kita tidak nyaman. Ayat 31. Ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ayat 31 sangat jelas. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Artinya kebenaran yang dimaksudkan ketika saya bilang hidup dalam kebenaran adalah kebenaran di sini jelas. Standarnya adalah firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Dan pastinya ketika kita berada di luar Tuhan karena tidak aman. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa kebenaran, hidup kita terbelenggu. Mau ke sana salah, mau ke sini salah. Bahkan berpikir saja, kita bisa salah. Kalau kita tidak berada dalam kebenaran. Tetapi ketika kita berada dalam kebenaran, maka kita akan berbuat banyak hal dan kita pasti akan merasa aman. Ada frasa yang sangat menarik di sana. Ketika ayat 31 dikatakan jikalau. Jikalau di sini, ketika saya perhatikan dari struktur bahasa aslinya, ini bukan sebuah pengandaian. Ada 3 hal di dalam kata jikalau ini. Yang pertama itu ada namanya pengandaian. Jadi ketika ini pakai konstruksi pengandaian, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Berarti kemungkinan besar ini tidak terjadi. Tidak ada kemungkinan supaya ini bisa terjadi. Ada banyak orang bilang, kalau mau melayani Tuhan nanti jika aku nanti sudah kaya, aku akan melayani Tuhan. Kalau aku nanti kaya, aku mau memberi persembahan yang besar untuk Tuhan. Wah, mulia ya? Mulia enggak? Mulia, tapi lebih mulia sekarang. Apa yang ada pada diri kita, mulai beri. Untuk pekerjaan Tuhan, jangan tunggu kaya. Kalau kaya nanti, kalau enggak kaya-kaya, enggak bisa beri kan? Jadi kata jikalau di sini bukan pakai konstruksi pengandaian. Juga ada yang kedua namanya potensi. Konstruksi potensi. Kemungkinan besar terjadi. Contoh ketika Abraham dan Lot. Mereka mau berpisah karena sudah banyak hartanya, mereka bertengkarlah. Karyawannya sering bertengkar, gembala-gembalanya sering bertengkar. Dan akhirnya Abraham bilang begini sama Lot. Lot, gini sajalah. Karyawanmu udah banyak, gembala-gembalamu banyak, hartamu sudah banyak, kambing dombamu, lembumu sudah banyak. Daripada bertengkar terus, gini saja. Kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan. Abraham itu pamannya Lot loh. Ini paman yang baik hati dan tidak sombong.
dia kasih kesempatan sama keponakannya. Lot, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kalau kamu ke depan aku akan berbalik ke belakang, kalau engkau ke utara aku akan ke selatan, kalau engkau ke barat aku akan ke timur. Lalu Lot memandang lembah Yordan yang subur itu. Lalu Lot bilang, aku mau ke sana. Abraham ikut konsekuensi, pergi. Lot ke sana, Abraham berbalik. Terjadi enggak? Kemungkinan besar terjadi. Lot berhasil di sana. Itu potensi. Tetapi ayat ini menggunakan konstruksi penegasan. Yesus ketika dia berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Ini sebuah penegasan. Ini sebuah penyataan fakta yang sebenarnya. Yesus menegaskan fakta yang sedang terjadi. Jika engkau tetap di dalam-Ku, maka engkau akan merdeka. Kalau engkau tetap di dalam-Ku, bahwa engkau akan aman. Kalau engkau berada di dalam-Ku, engkau akan melakukan banyak hal. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam dunia ini. Kata ini juga yang dipakai jika Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya pasti akan dibangkitkan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus dan kita hidup dalam kebenaran, apa yang Yesus katakan itu bukan pengandaian, itu bukan potensi, tetapi itu suatu fakta. Itu suatu kebenaran yang ada, yang kita miliki. Karena apa? Karena Yesus sudah menempatkannya di dalam kehidupan kita. Kata, jikalau engkau tinggal tetap dalam. Saya selidiki lagi. Tetap dalam. Oh, ini menggunakan frasa katanya meno. Meno itu tetap tinggal. Jadi jikalau engkau tetap tinggal dalam firman-Ku, jikalau engkau tetap tinggal dalam kebenaran-Ku, sama seperti carang. Carang itu menempel. Kalau dalam bahasa saya, kita mencangkokkan diri kita dalam kebenarannya Allah, maka kita pasti akan aman. Ketika kita mencangkokkan, ketika kita menjadi ranting, artinya kita terus-menerus dalam posisi benar. Kita tidak bergeser, kita tidak berubah, kita tetap di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak mendapat keuntungan. Ada banyak ketika kita melakukan kebenaran kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Tetapi yang pasti kita tetap aman. Ketika kita melakukan kebenaran, mungkin kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Mungkin kalau dinilai secara materi dan lain sebagainya, ketika kita melakukan kebenaran kita tidak mendapat keuntungan. Tetapi yang pasti damai sejahtera, rasa aman itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita butuh uang, lakukan dengan cara yang benar. Ketika kita butuh sesuatu, lakukan dengan cara yang benar. Ketika kita sedang bergumul dalam sebuah persoalan, tetap lakukan kebenaran itu. Maka kebenaran itu akan membuat engkau aman dan engkau akan dimerdekakan olehnya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berani menerima tantangan ini? Berat. Beranikah kita berkata, ya, ketika itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita beranikah kita berkata, tidak, ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam sisi-sisi kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan seperti itu. Saya harus lakukan ini atau tidak. Standar kita firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang tidak, maka kita harus berani berkata tidak dan tidak melakukan hal itu. Tetapi ketika firman Tuhan berkata harus lakukan ini, walaupun kita tidak mendapat keuntungan apa-apa, tetap kita harus kerjakan itu. Maka disitulah kemerdekaan akan menjadi milik kita. Yang terakhir, ini kalau udah terakhir nih enak ini. Ayat 34 sampai ayat 36.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang pertama, percaya kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, berani berkata tidak terhadap dosa. Dosa menampilkan wajah yang menggiurkan. Dosa menampilkan wajah yang menarik perhatian. Bahkan dia mempesona kehidupan orang-orang. Tetapi saya mau katakan, ada pisau di baliknya yang siap menikam dan mematikan kehidupanmu. Dosa itu tidak ada yang menakutkan. Dosa itu selalu sifatnya membuat orang senang. Karena apa? Makanya saya bilang menggiurkan, menarik perhatian, dan dia mempesona sehingga kita seakan-akan dan kita mau betul-betul melakukan itu. Karena apa? Luar biasa daya tariknya. Tetapi di balik sesuatu yang mempesona itu, di balik sesuatu yang menggiurkan itu, ada pisau yang siap menusuk, yang siap menikam, bahkan sampai mematikan dirimu. Ayat 34 sampai 36, Yesus bilang, dosa membuat seseorang tidak merdeka. Uang panas membuat orang tidak merdeka. Hubungan panas membuat orang tidak merdeka. Jabatan yang panas membuat orang tidak merdeka. Sesuatu hal seperti itu walaupun menggiurkan, siapa yang gak mau punya jabatan tinggi. Ada banyak orang menjual harga dirinya untuk jabatan yang tinggi. Ada banyak orang dengan segala cara supaya mendapatkan uang yang banyak. Ada banyak orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena itu menggiurkan. Karena itu mempesona. Karena itu menghasilkan kenikmatan. Ayat 34, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Amin. Yesus berkata, amin. Sesungguhnya. Ketika saya perhatikan lebih dalam lagi, kata amin ini memiliki arti mendasar, perhatikanlah. Makanya di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, perhatikanlah, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika Yesus berkata perhatikanlah, ini bukan persoalan dari ragu-ragu kepada sebuah kepastian, kepada sebuah keberanian. Ketika dulu saya ragu-ragu, lalu ketika ada yang bilang, ayo maju sesungguhnya, lalu saya menjadi berani? Tidak. Tetapi ketika Yesus mengatakan perhatikanlah ini, Yesus ingin memberi hal yang lebih utama. Bahwa ketika engkau masuk ke dalam dosa, maka engkau tidak akan aman. Engkau akan dibelenggu, engkau tidak akan dimerdekakan. Karena apa? Karena dosa itu memenjarakan dirimu. Dan Tuhan juga ingin berkata, jika engkau tidak ikut dosa, maka hidupmu akan mengalami kesejahteraan. Sangat menarik. Ikut dosa, engkau tidak merdeka. Tetapi ketika engkau tidak menjalankan dosa itu, maka engkau akan hidup dalam damai sejahtera. Ada yang tidak pernah berbuat dosa? Ada yang tidak pernah berbuat dosa? Yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan dan maju ke depan. Tetap
kita hidup dalam dosa. Tapi dosa itu tidak membelenggu kita. Karena apa? Masih manusiawi. Betul ya? Betul enggak? Masih hidup dalam dosa? Atau masih melakukan dosa? Masih. Pas mau pergi ibadah, lihat yang sebelah, gelangnya 3. Dosa enggak? Enggak usah ngiri. Kalau ada orang ngiri, kita kanan aja. Kalau orang ngiri, kita kanan aja. Iya kan? Betul. Masih sering kali ya seperti itu. Lihat temannya pakai gelang 2, besok aku pakai 3. Ada temannya jemaat 1 pakai apa? Kalungnya 1, besok dia pakai lapis 3. Enggak apa-apa. Enggak pas, yang penting aku punya 3. Sering kali iri kan? Masih dosa ya? Lihat ketika jalan di mall, wah sombong sekali ya. Hati, pikiran, mata kita. Masih dosa? Makanya sebelum tidur minta ampun. Amin. Jangan pas mau tidur lepas ya, terima kasih Tuhan tidur. Pas berdoa Tuhan Yesus, aminnya besok pagi. Masih hidup masih sering melakukan dosa. Tuhan kasih. Kalau engkau tidak minta ampun, engkau tidak membebaskan dosa yang engkau kerjakan, engkau tidak akan merasa aman. Ayat 36. Ada kata di sana, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, jika jatuh dalam dosa, ada jalan keluar. Dosa yang tidak dibereskan dengan Tuhan akan membuat kita terbelenggu, tidak merdeka. Tapi ketika dosa itu diselesaikan bersama dengan anak itu di ayat 36, maka pasti engkau akan dibebaskan. Caranya apa? Datang kepada anak itu. Ayat 1 dari pasal 8, coba kita perhatikan. Sampai ayat 11. Di sana ada kisah tentang hal ini. Pasal 8 di ayat-ayat awal itu memberi argumen tentang tentang hal ini. Bahwa datang kepada anak itu, maka pasti engkau akan dibebaskan. Ada perempuan yang kedapatan bersinah di sana. Orang datang dan membawa kepada Yesus, dia kedapatan bersinah, ya Tuhan. Ayo, apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan hukum Taurat, maka dia harus dirajam sampai mati. Lalu Yesus maju ke depan, dia menggores di tanah. Dan dia berkata, siapa yang merasa tidak pernah berbuat dosa, maju dan pertama kali lempar dia. Tidak ada yang berani. Semua orang satu persatu pergi. Lalu Yesus datang kepada perempuan ini. Berdiri, pergi, dan jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Perempuan ini dengan kelemahannya, karena dia sudah melakukan dosa, dia datang pada Yesus. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika perempuan itu pergi, perempuan itu dimerdekakan. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati? Kalau kita masih ragu-ragu, kalau kita masih mengambang, kita masih belum tahu apa yang sedang ada dalam diri kita, pastikan bahwa kita percaya kepada Yesus. Pastikan bahwa kita melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Dan pastikan bahwa kita berani berkata tidak terhadap dosa. Ketika dosa itu datang, segera pergi kepada Yesus. Minta pertolongannya. Maka kita akan dimerdekakan. Tuhan Yesus
memberkati. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Mari kita datang sembah Dia. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu.
Perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Perlengkapi kami dengan firman-Mu yang dahsyat. Karena kami percaya bersama-sama dengan Engkau, banyak perkara yang akan kami kerjakan ya Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Itu sebabnya pakai setiap kami Bapa. Pakai setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami Bapa. Nyatakan kebaikan-Mu lebih lagi atas hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
percaya Bapa, kalau kami tetap tinggal di dalam Engkau, maka kami akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Amin. Itu sebabnya kuatkan dan mampukan setiap umat-Mu dan hamba-Mu untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Karena kami rindu terus mengalami kemenangan dan kemerdekaan yang daripada Engkau. Dan hidup kami ya Tuhan terus ada di dalam janji-janji-Mu. Berkati setiap kami, berkati umat-Mu. Pulihkan terus kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dan biarlah kami memiliki hati yang selalu haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hidupnya. Berkati ya Tuhan pekerjaannya. Berkati pelayanannya bahkan keluarganya ya Bapa. Hamba percaya Tuhan akan ada hal-hal yang lebih besar yang akan Kau kerjakan melalui hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus. Bahkan berkat-berkat akan terjadi di dalamnya Bapa. Kami percaya ya Tuhan tidak cukup sampai di sini. Firman yang ditabur akan tumbuh di dalam kehidupan kami. Dan menjadi kemerdekaan atas kehidupan kami. Itu sebabnya kembalikan ya Bapa. Kembalikan ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan keluarga, istri dan anak-anaknya Engkau berkati. Tuhan demikian juga karirnya. Akan ada karir yang terus ya Tuhan meningkat atas kehidupannya. Semakin hari akan semakin meningkat. Bahkan akan ada kepercayaan-kepercayaan-Mu akan kehidupannya. Semakin hari semakin besar ya Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja bagi kehidupan hamba-Mu. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba mengucap syukur. Bukan secara kebetulan hamba-Mu ada di tempat ini. Tetapi inilah ya Tuhan firman yang boleh Dia sampaikan. Karena ini adalah isi hati-Mu melalui kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Lawat setiap kami. Lawat kehidupan setiap umat-Mu Bapak. Biar kasih-Mu terus mengalir. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Terus memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur siang hari ini. Biarlah setiap kami ya Tuhan mengalami kekuatan yang baru di dalam hidup kami setiap hari. Hidup kami menjadi kuat. Hidup kami menjadi sanggup untuk selalu menjalani setiap hal di dalam hidup kami. Dan kami tidak menjadi lemah di dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang berkemenangan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kita berdoa buat bangsa kita. Biarlah berkat buat bangsa kita. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami.
Kami mengucapkan shalom bagi bangsa kami. Bangsa kami bangsa yang makmur. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati. Doa kami dari tempat ini, berkati bangsa Indonesia. Berkati pulau-pulau Indonesia. Berkati provinsi-provinsi Indonesia. Berkati kota-kota yang ada di Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di berbagai kota di Indonesia. Ketika doa kami kepada bangsa dan para pemimpin kami, terlebih kepada presiden dan wakil presiden, menteri dan jajarannya, maka kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa bagi para pemimpin kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, di mana kami berdoa bagi pemimpin kami. Ketika pemimpin kami mengelola bangsa ini dengan baik, maka kami juga diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah segala damai sejahtera Allah berlimpah-limpah bagi bangsa kami, terlebih bagi kota kami di Bali ini Tuhan. Berkati ya Bapa, kami percaya di mana kota kami berada, ketika kami ada di tempat ini dan para pendoa mendoakan kota ini, maka kami percaya doa kami naik ke tata sorga, sehingga kota kami, Pulau Bali diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Dokter Jeffrey Lakohe Tuhan, Engkau memberkati dimanapun dia berada, dimanapun dia mengajar sebagai dosen. Tuhan berkati dia, berkati istrinya, berkati kedua anaknya. Dan kami percaya ketika dia memberkati kami mengembalikan dengan doa-doa kami ya Bapak. Berkati dimanapun dia berada, dan kami percaya kemanapun, dimanapun, setiap perkataannya adalah perkataan yang memberkati banyak orang dengan firman-firman yang keluar dari bibir dan lidahnya. Urapi dan pakai dia ya Bapa. Terima kasih Bapa, sidang jemaat-Mu juga Engkau memberkati. Kami serahkan sidang jemaat-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menuntunnya kemanapun Engkau pergi. Tuhan akan menuntunnya. Diberkati Engkau di bumi, diberkati Engkau di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Setiap kaki Tuhan Yesus memberkati kita.